Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan keributan pasar. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, pasar tengah ramai luar biasa. Pedagang berteriak menawarkan barang dagangan mereka, kain sutra, buah segar, minyak wangi, sampai ayam hidup yang terus berkokok tanpa henti. Semua sibuk dengan urusan masing-masing, sampai tiba-tiba terdengar suara gaduh di tengah pasar. "Hei, kau mencuri ikanku!" teriak seorang pedagang ikan dengan wajah merah padam sambil menunjuk seorang pria kurus membawa keranjang sayur. Pria kurus itu pun membalas dengan nada tinggi, "Aku cuma lewat. Ikanmu jatuh sendiri." Dalam sekejap, orang-orang berkerumun. Ada yang menonton sambil makan kacang, ada pula yang berteriak, "Pukul saja pencurinya." Situasi makin panas, hingga akhirnya datanglah Abu Nawas, si cerdik dari Baghdad, yang kebetulan baru saja membeli roti dan susu kambing. Melihat keributan itu, ia menghela napas panjang. "Wah, kalau aku tidak turun tangan, bisa-bisa pasar ini berubah jadi arena gulat," gumamnya sambil menyelipkan roti ke saku jubahnya. Pedagang ikan berteriak, "Abu Nawas, kau terkenal bijak. Tolong adili orang ini. Dia mencuri 3 ekor ikan segar milikku." Pria kurus itu langsung protes, "Tidak benar. Aku cuma lewat, dan tiba-tiba ikan itu jatuh dari meja. Mana mungkin aku mencurinya?" Abu Nawas tersenyum lembut, lalu berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan menyelesaikan perkara ini di tempat. Tapi, aku minta kalian semua tenang, dan jangan lupa, siapapun yang berbohong, hidungnya bisa bertambah panjang." Semua orang menahan tawa. Tapi karena mereka tahu Abu Nawas selalu punya cara aneh tapi berhasil, mereka patuh. Abu Nawas selalu menatap meja pedagang ikan, dan berkata, "Kau bilang 3 ekor ikannya hilang?" "Benar." "Dan kau bilang tidak mencuri?" tanya Abu Nawas pada si pria kurus. "Benar sekali." "Baiklah," kata Abu Nawas. "Kalau begitu, aku punya ujian sederhana. Aku ingin tahu siapa yang lebih bau ikan." Abu Nawas mengambil kain penutup dari meja pedagang ikan dan menyuruh keduanya berdiri di bawahnya satu persatu. Pertama, si pedagang ikan berdiri di bawah kain. Kata Abu Nawas sambil mengendus. "Ya, sedikit bau amis, tapi masih bisa diterima. Wajar, dia pedagang ikan." Lalu giliran pria kurus. Begitu Abu Nawas mengendus, ia pura-pura terbatuk keras. Uhuk. Uhuk. Ini benar-benar bau ikan basi 3 hari, katanya dengan nada dramatis. Semua orang tertawa terpingkal-pingkal. Pria kurus itu panik. "Aku tidak mencuri. Aku cuma jatuh, dan..." "Ah, jadi kau jatuh dekat ikan?" potong Abu Nawas cepat. "Iya," jawab pria itu gugup. "Nah," seru Abu Nawas, "berarti kau jatuh, ikan menempel di bajumu, dan mungkin sebagian masuk ke keranjangmu. Jadi sebenarnya kau tidak mencuri, tapi juga tidak berhati-hati." Kerumunan bersorak, "Hahaha. Cerdas. Jadi dua-duanya salah setengah." Pedagang ikan masih tidak puas. "Tapi bagaimana dengan 3 ikanku yang hilang?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Tenang. Aku punya solusi." Ia mengambil uang dari sakunya dan berkata, "Aku akan membayar 2 ikan, sementara 1 ikan sisanya dibayar dengan nasihat." Pedagang itu bingung. "Nasihat? Nilainya apa?" Abu Nawas berkata, "Nasihat ini bisa membuatmu kaya kalau kau ikuti." "Baiklah, apa nasihatnya?" tanya sang pedagang dengan penasaran. Abu Nawas menatapnya dan berkata pelan, "Jangan pernah berjualan dekat jalan yang miring, karena ikan bisa jatuh, dan orang bisa dituduh." Semua orang tertawa terbahak-bahak lagi.
Bahkan pedagang ikan pun akhirnya tersenyum malu. Baiklah, Abu Nawas. Aku mengaku, ini memang sebagian salahku juga. Sementara itu, si pria kurus dengan cepat mengangkat keranjangnya dan kabur sebelum Abu Nawas sempat menyuruhnya mandi karena bau ikan. Saat suasana pasar kembali ramai, seorang anak kecil bertanya pada Abu Nawas, "Wahai Tuan Abu Nawas, kenapa kau bayar dengan uangmu sendiri?" Abu Nawas tertawa kecil. "Nak, kalau aku tak bayar, keributan itu bisa lebih mahal dari 3 ekor ikan. Lagi pula, lebih baik kehilangan uang sedikit daripada kehilangan ketenangan pasar." Anak itu mengangguk sambil terkekeh, "Berarti kau rugi sedikit tapi lucu banyak." "Betul," kata Abu Nawas sambil mengedipkan mata. Semua orang tertawa lagi, dan hari itu pasar Baghdad kembali ramai. Tapi kali ini penuh tawa, bukan amarah. Pesan moral. Kadang, pertengkaran bukan soal siapa yang benar atau salah, tapi siapa yang mau lebih dulu tertawa dan berdamai. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan garam ajaib. Di sebuah pagi yang cerah di kota Baghdad, udara masih segar dan aroma roti panggang menyeruak dari gang-gang kecil. Para pedagang sibuk membuka lapak mereka di pasar yang ramai, dari penjual kain, rempah, hingga kambing gembul yang suka melenguh tanpa alasan jelas. Di antara mereka, ada seorang pedagang garam bernama Samir, pria bertubuh gemuk dengan kumis melingkar seperti tanduk kambing dan wajah selalu berkeringat. Samir dikenal sebagai pedagang yang rajin tapi agak pelit. Ia selalu menghitung setiap butir garam seolah-olah itu emas murni. Kalau seseorang menawar terlalu rendah, ia akan berseru keras. "Hei, ini garam terbaik dari laut yang paling asin. Bukan dari air mata penyesalanmu." Suatu hari, Samir mendapat kabar bahwa Raja Harun al-Rashid sedang mencari garam paling murni untuk hidangan kerajaan. Ia pun berpikir, "Kalau aku bisa menjual garamku ke istana, aku bisa kaya 7 turunan." Namun, masalahnya, Samir tahu bahwa rakyat biasa tidak bisa begitu saja masuk ke istana. Maka ia mencari seseorang yang dikenal dekat dengan raja, seseorang yang bisa membantunya membuka jalan. Dan siapa lagi kalau bukan Abu Nawas, si cerdik yang terkenal di seantero Baghdad. Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon kurma, menikmati semangkuk sup hangat dan senyum puas. Ketika Samir datang tergesa-gesa, ia langsung bicara tanpa basa-basi. "Abu Nawas, aku dengar kau dekat dengan raja. Tolong bantu aku menjual garamku ke istana. Aku akan memberimu bagian, tentu saja," kata Samir dengan wajah penuh harap. Abu Nawas mengusap janggut hitamnya sambil tersenyum tipis. "Bagian, ya? Menarik. Tapi aku penasaran seberapa berharganya garammu itu sampai raja harus membelinya darimu?" "Ini garam istimewa," kata Samir bersemangat. "Kering, murni, putih seperti salju di puncak gunung." Abu Nawas menatap karung garam besar di belakang Samir dan tiba-tiba berkata pelan, "Baiklah, aku akan bantu. Tapi dengan satu syarat, biarkan aku yang menyiapkan garamnya sebelum dibawa ke istana." Samir agak bingung. "Maksudmu apa?" "Garam ini sudah siap jual. Percayalah padaku," kata Abu Nawas dengan senyum misterius. "Kalau raja suka, kau bisa jadi pedagang garam paling terkenal di Baghdad." Samir, yang matanya sudah berubah menjadi lambang uang dinar, langsung setuju. Ia pun menyerahkan seluruh karung garam itu kepada Abu Nawas. Malam itu, Abu Nawas membawa karung garam tersebut ke rumahnya. Tapi alih-alih menambahkan sesuatu, ia malah merendam sebagian garam itu di air lalu menjemurnya lagi. Akibatnya, garam itu jadi sedikit lembab dan menempel seperti bubuk lengket. "Haha,
Raja pasti akan kaget, gumam Abu Nawas sambil terkekeh, karena garam ini bukan hanya asin, tapi ajaib di lidah. Keesokan harinya, ia menemui Raja Harun al-Rasyid di istana. Yang mulia, ujar Abu Nawas dengan sopan, ini garam paling langka dari Baghdad. Hanya satu pedagang yang punya, dan aku bawakan untuk Anda mencicipinya. Raja penasaran dan memerintahkan koki istana untuk mencoba sedikit pada masakan daging domba. Beberapa menit kemudian, koki datang kembali dengan wajah heran. Yang mulia, katanya, garam ini aneh. Asinnya tidak seperti biasa. Rasanya berubah-ubah di lidah, kadang asin, kadang gurih, kadang seperti tidak ada rasa sama sekali. Raja mencicipinya sendiri. Alisnya langsung terangkat. Menarik. Seperti garam yang bisa berubah perasaan. Abu Nawas menunduk hormat. Benar sekali, tuanku. Karena garam ini hanya bereaksi pada orang jujur. Raja terkejut. Apa maksudmu? Jika orang yang mencicipinya berhati jujur, garam ini terasa sempurna. Tapi jika ia suka menipu, rasanya aneh dan tidak karuan. Raja tertawa terpingkal-pingkal. Kau memang luar biasa, Abu Nawas. Siapa pedagang yang membuat garam semacam ini? Namanya Samir, yang mulia. Pedagang garam di pasar Baghdad. Raja memerintahkan agar Samir diundang ke istana untuk menerima penghargaan. Samir datang dengan pakaian terbaik yang ia punya, jubah merah yang terlalu sempit dan topi besar yang menutupi separuh wajahnya. Di depan Raja, Samir menunduk dengan canggung. Apakah kau yang membuat garam ajaib ini? Tanya Raja dengan nada kagum. Benar, yang mulia, jawab Samir cepat. Garam itu hasil racikan rahasiaku yang sangat rumit. Abu Nawas hanya berdiri di sisi ruangan, menahan tawa. Raja pun memberi Samir segenggam garam dan berkata, kalau begitu, silakan buktikan. Cicipilah garammu sendiri. Samir menelan ludah. Ia mengambil sedikit dan menjilatnya. Seketika wajahnya meringis. Ini asin sekali bahkan pahit. Raja terkejut, lalu tertawa keras. Haha. Abu Nawas benar. Garammu terasa aneh pada lidah orang yang suka menipu. Samir memerah seperti udang rebus. Ia mencoba menjelaskan, tapi Raja sudah terlanjur menganggap itu bagian dari keajaiban garam tersebut. Setelah Samir keluar dari istana dengan muka muram, Abu Nawas menemuinya di gerbang. Wahai Samir, kata Abu Nawas sambil menepuk bahunya, ternyata garammu benar-benar luar biasa. Sampai membuat Raja tertawa seharian. Samir mendengus kesal. Kau menipuku, Abu Nawas. Apa yang kau lakukan dengan garamku? Abu Nawas tersenyum lebar. Tidak ada. Aku hanya menjemurnya ulang. Tapi ternyata kau sendiri yang menambah rasa pahitnya, dari kebohonganmu. Samir ingin marah, tapi tiba-tiba ia sadar betapa lucunya nasibnya hari itu. Ia malah ikut tertawa. Baiklah, kau menang, Abu Nawas. Tapi mulai sekarang aku akan jujur pada setiap pembeli. Abu Nawas mengangguk puas. Bagus. Karena kejujuran, wahai Samir, jauh lebih berharga daripada 1000 karung garam. Sejak hari itu, Samir benar-benar berubah. Ia jadi pedagang yang jujur dan bahkan sering memberi bonus garam kecil pada pembeli. Orang-orang mulai menyebut lapaknya, garam Abu Nawas, meski Abu Nawas sendiri cuma tertawa setiap kali lewat sana. Dan setiap kali ada anak muda bertanya padanya tentang garam ajaib itu, Abu Nawas akan menjawab sambil mengedipkan mata. Garam itu tidak benar-benar ajaib.
Yang ajaib adalah, bagaimana kebohongan bisa terasa asin di lidah orang yang bersalah. Rakyat pun tertawa. Dan kisah, garam ajaib yang bikin pedagang kaget setengah mati, menjadi salah satu cerita paling populer di Baghdad. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas adu kecerdikan dengan pelayan istana. Siapa yang lebih licin? Pada suatu masa di kerajaan Baghdad, nama Abu Nawas sudah tak asing lagi. Hampir setiap orang mengenalnya sebagai orang yang pintar, jenaka, dan selalu punya cara unik untuk keluar dari masalah. Bahkan Raja Harun al-Rashid pun kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh ulahnya. Namun, di istana yang megah itu, bukan hanya raja dan menteri yang punya kisah. Ada juga para pelayan istana, yang sehari-hari mengurusi segala urusan dapur, kamar, dan tamu agung. Biasanya mereka bekerja tanpa banyak bicara, tetapi ada satu pelayan yang terkenal berbeda, Hasan si cerdik. Hasan punya otak encer, cepat tanggap, dan terkenal pandai mencari alasan. Kadang, kelicikannya berhasil membuat menteri-menteri bingung. Karena itu, para pelayan lain sering berkata, kalau ada yang bisa menandingi kepintaran Abu Nawas, mungkin cuma Hasan. Tentu saja, ucapan itu sampai ke telinga Raja Harun al-Rashid. Sang raja yang memang gemar melihat adu kecerdikan segera memanggil Abu Nawas dan Hasan. Di ruang singgasana, raja duduk dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas, engkau terkenal dengan akalmu yang tak ada tanding. Tapi kali ini, aku ingin tahu, apakah engkau masih bisa mengalahkan kepintaran pelayan istanaku yang bernama Hasan ini? Abu Nawas tersenyum. Hamba selalu siap, Baginda. Tapi mohon maaf, apakah hamba akan beradu pedang atau beradu otak? Beradu otak? Tentu saja. Kalau beradu pedang, mungkin kalian berdua malah kabur duluan, jawab raja sambil tertawa. Hasan pun menyembah sambil berkata dengan percaya diri. Hamba siap, Baginda. Hamba tidak akan membuat malu para pelayan istana. Raja pun berkata, baiklah. Aku akan memberi kalian sebuah tugas. Siapa yang bisa menyelesaikannya dengan cara paling cerdik, dialah yang menang. Raja lalu mengambil sebuah kendi besar berisi air. Ambil air dari kendi ini, lalu bawa ke kebun belakang. Tapi ingat, kalian tidak boleh menggunakan kendi, ember, atau wadah apapun. Air harus sampai di kebun, tanpa tumpah, tanpa hilang setetes pun. Para menteri langsung berbisik-bisik. Tugas itu jelas mustahil. Membawa air tanpa wadah? Bagaimana caranya? Hasan berpikir sejenak, lalu dengan penuh percaya diri ia berkata, Baginda, hamba akan melakukannya dulu. Abu Nawas boleh melihat dan meniru, kalau dia bisa. Raja mengangguk, penasaran apa yang akan dilakukan si pelayan cerdik itu. Hasan berjalan ke kendi. Ia melihat sekeliling, lalu dengan cepat ia meminum seluruh air dari kendi itu. Setelah perutnya penuh, ia berjalan menuju kebun belakang. Di sana, ia jongkok dan, Anda tentu bisa menebak sendiri apa yang ia lakukan. Para menteri yang melihat langsung tertawa terpingkal-pingkal, sementara raja pun sampai menutup wajahnya dengan tangan. Hasan, apa-apaan ini? Kau sungguh berani mempermainkan istana dengan cara itu? Tapi Hasan berdalih, Baginda, air dari kendi sudah hamba bawa ke kebun. Tidak ada setetes pun yang hilang. Soal bentuknya yang sedikit berubah, itu di luar kuasa hamba. Raja terdiam, lalu akhirnya tertawa terbahak-bahak. Baik, baik. Itu memang licik, tapi cukup cerdik. Sekarang, giliranmu, Abu Nawas.
Abu Nawas menggaruk kepala, berjalan mondar-mandir seperti orang kebingungan. Baginda, hamba boleh bertanya dulu? Apakah air harus benar-benar berpindah ke kebun, atau cukup sampai di kebun? Raja menjawab, pokoknya sampai di kebun, Abu Nawas. Abu Nawas pun tersenyum licik. Ia mendekati kendi, lalu dengan santai mengangkat kendi itu. Ia bawa sendiri kendi berisi air tersebut ke kebun belakang. Setelah sampai, ia berkata lantang, "Baginda, air dari kendi sudah sampai di kebun, tanpa tumpah, tanpa hilang setetes pun. Tugas selesai." Semua orang terperangah. Hasan sampai melongo, tidak menyangka Abu Nawas akan mencari celah dari perintah sang raja. Raja pun terbahak-bahak. "Luar biasa, Abu Nawas. Engkau benar-benar membawanya tanpa menyalahi aturan." Dan Hasan, walaupun caramu cerdik, tapi agak terlalu kotor untuk dipuji. Hasan mencoba membela diri. "Tapi Baginda, hamba juga tidak menyalahi aturan." Raja tertawa lebih keras lagi. "Benar. Tapi kalau semua pelayan istana meniru caramu, mungkin kebun belakang akan berubah jadi kolam bau." Semua orang pun tertawa, kecuali Hasan yang wajahnya memerah seperti kepiting rebus. Sejak hari itu, persaingan antara Abu Nawas dan Hasan menjadi bahan cerita di istana. Para pelayan sering menggoda Hasan. "Hati-hati, nanti kalau ada kendi, jangan sampai kau minum lagi." Sementara itu, Abu Nawas semakin terkenal sebagai orang yang bukan hanya cerdik, tapi juga tahu cara paling bersih untuk menyelesaikan masalah. Dan Raja Harun al-Rasyid kembali berkata, "Selama Abu Nawas ada di Baghdad, aku tak akan pernah kehabisan tawa." Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan bijak dalam semalam. Pagi itu, suasana istana tidak seperti biasanya. Burung merpati yang biasa berterbangan di halaman istana mendadak kabur. Para pelayan berjalan pelan-pelan sambil menunduk. Bahkan koki istana, yang terkenal cerewet, hari itu hanya berkata satu kata, "Aduh." Ternyata, Raja Harun al-Rasyid sedang dilanda kegelisahan yang luar biasa. Ia mondar-mandir di ruang utama istana, mengacak-acak rambutnya yang biasanya tersisir rapi. "Aku bosan jadi raja," teriaknya tiba-tiba. Semua pelayan langsung tiarap. Seorang menteri berbisik panik, jangan-jangan beliau mau jadi nelayan. Namun raja melanjutkan, "Aku ingin jadi raja yang paling bijak. Tapi harus malam ini juga. Aku ingin bangun besok pagi dan langsung dikelilingi pujian dan puisi tentang kebijaksanaanku." Para menteri makin panik. Seorang dari mereka, yang paling gemuk dan paling banyak makan, mencoba memberi solusi. "Baginda, mungkin kita bisa beli buku kebijaksanaan?" "Buku?" bentak raja. "Aku tidak sempat baca. Aku hanya sempat jadi bijak. Malam ini juga. Cari Abu Nawas." Beberapa jam kemudian, Abu Nawas muncul dengan langkah santai. Jubah putihnya berkibar tertiup angin, dan sorbannya miring seperti biasa. Ia membawa seekor ayam jago di bawah lengannya. "Salam damai wahai Baginda. Mengapa kali ini wajahmu seperti kue basi yang belum jadi?" Raja mendengus. "Aku ingin menjadi bijak. Tapi cepat. Aku bosan disanjung karena kekayaan dan kekuasaan. Aku ingin disanjung karena, kutipan bijak dan pemikiran dalam." Abu Nawas mengangguk-angguk,
lalu tersenyum. Baik. Maka Baginda harus menjalani 3 ujian. Ini bukan ujian biasa. Ini ujian menjadi bijak dalam semalam. Apakah sulit? Tanya raja. Sulit? Tidak. Tapi sangat menggelikan dan bisa menggores keangkuhan Baginda. Raja berdiri tegak. Aku siap. Demi kebijaksanaan dan puisi-puisi manis dari rakyat. Abu Nawas membawa raja ke pasar. Dengan dandanan rakyat biasa dan celemek penuh minyak, Raja Harun dipaksa berjualan gorengan. Baginda harus tahu rasanya dibayar setengah harga, lalu dituntut senyum. Itulah awal dari empati. Raja pun mulai berteriak. Bakwan, tahu isi, gorengan panas. Gratis senyuman dari penjual. Seorang ibu-ibu mendekat dan menatap gorengan raja. Ini gorengan atau batu jalanan? Kering banget. Raja ingin marah, tapi Abu Nawas langsung menyodorkan kaca kecil. Lihat wajah Baginda seperti terong goreng yang kehilangan jati diri. Ibu-ibu itu membeli 1 gorengan, lalu ngeloyor pergi. Raja tertawa lepas. Sungguh, ternyata rakyat bisa kejam tapi lucu. Dan itulah awal kebijaksanaan, ketika Baginda bisa menertawakan dirinya sendiri, jawab Abu Nawas bijak. Selanjutnya, Abu Nawas membawa raja ke taman rakyat. Di sana, sekelompok anak-anak sudah menunggu dengan pertanyaan aneh yang sudah dilatih. Anak pertama bertanya, "Wahai Tuan, kalau kucing bisa naik pohon, kenapa kambing tidak bisa naik ke awan?" Raja berpikir keras, lalu menjawab, "Karena awan tidak menyediakan tangga untuk kambing." Semua anak tertawa terpingkal-pingkal. Seorang bapak-bapak menepuk pundak raja. Jawaban Anda benar-benar tidak penting, tapi menyenangkan. Abu Nawas menambahkan, kebijaksanaan bukan selalu menjawab benar, tapi tahu kapan harus serius, dan kapan harus ikut tertawa. Raja mengangguk. Ini menyenangkan, tapi juga memalukan. Dan itu kenapa semua orang menghindari kebijaksanaan, jawab Abu Nawas. Malam harinya, Abu Nawas meminta raja menyerahkan tahta kepada seekor kambing. Di aula istana, seekor kambing duduk di atas singgasana mengenakan mahkota kertas. Para menteri dipaksa membungkuk dan berkata, "Salam, Paduka yang mulia." Beek. Raja duduk di bawah singgasana, memegang kipas, dan melihat semua dengan mata berkaca-kaca karena tertawa. Abu Nawas ini gila, katanya. Justru itu. Ketika Baginda tahu tahta bisa digantikan kambing, maka Baginda telah melewati ujian terakhir, melepaskan keangkuhan. Tiba-tiba kambing buang kotoran di karpet istana. Dan itu pelajaran bonus, jangan beri kekuasaan pada yang tak tahu aturan. Keesokan paginya, Raja Harun berdiri di balkon istana dan berkata kepada rakyat, "Aku bukan lagi hanya raja. Aku pernah jual gorengan, menjawab pertanyaan anak-anak aneh, bahkan disingkirkan oleh kambing. Maka hari ini, aku bukan hanya raja, tapi raja yang pernah menjadi kalian." Rakyat bersorak. Seorang penyair berkata, "Duhai raja bijak, engkau laksana tahu isi, digoreng dalam minyak kehidupan, dan kini renyah dalam pemikiran." Dan sejak hari itu, setiap kali raja mulai bertindak aneh, semua orang berkata, "Tenang, mungkin beliau sedang ikut ujian bijak lagi."
Sementara itu, Abu Nawas duduk di taman sambil makan gorengan. Ia tersenyum dan bergumam. Siapa bilang bijak harus serius? Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan pedang emas. Suatu pagi yang cerah di Baghdad, suasana istana mendadak riuh karena datangnya peti besar berukir emas dari negeri seberang. Raja Harun ar-Rasyid, yang sedang sarapan roti datar dan madu, langsung menghentikan makannya. Buka peti itu, perintah sang raja. Para penjaga membuka dengan hati-hati. Di dalamnya terbaring sebuah pedang emas bertatahkan permata, berkilauan hingga membuat seluruh ruangan seakan terang benderang. Terdapat surat yang menyertainya. Untuk Raja yang Agung, Harun ar-Rasyid. Ini adalah pedang legendaris, tajam seperti lidah orang jatuh cinta, dan kuat seperti janji tukang sihir. Gunakan dengan bijak. Raja terkesima. Ia mengangkat pedang itu dengan kedua tangan. Beratnya luar biasa, namun bentuknya indah luar biasa. Luar biasa. Tapi untuk apa aku punya pedang semewah ini kalau hanya dipajang, gumamnya. Keesokan harinya, Raja mengumumkan lewat genderang dan pengawal keliling. Barang siapa yang bisa menggunakan pedang emas ini dengan cara paling hebat dan berguna, akan mendapat hadiah emas seberat anak unta. Seluruh Baghdad pun heboh. Prajurit, pandai besi, koki, bahkan tukang sulap, semua ingin mencoba. Seorang prajurit mencoba menebas batu besar. Batu retak, tapi pedangnya hampir patah. Seorang petani memotong batang pisang. Tajam, tapi biasa saja. Seorang ahli kungfu mencoba gerakan cepat, malah tanpa sengaja menebas ikat pinggang sendiri. Raja geleng-geleng kepala. Mana yang luar biasa? Semua ini sudah pernah kulihat. Tiba-tiba muncul Abu Nawas. Dengan sorban miring, jubah putih sedikit kusut, dan wajah penuh percaya diri, ia membawa satu keranjang buah dan selembar taplak meja. "Tuanku," ucap Abu Nawas sambil membungkuk. "Izinkan saya menunjukkan kegunaan pedang ini yang sesungguhnya, dan sangat bermanfaat bagi rakyat." Semua mata tertuju padanya. Abu Nawas menggelar taplak di taman istana. Ia meletakkan semangka, nanas, pisang, apel, pepaya, dan buah naga. Lalu dengan penuh gaya seperti pesulap sirkus, ia mengayunkan pedang emas itu, memotong buah dengan gerakan yang indah dan lucu. "Lihat, tuanku," serunya, "pedang ini tak hanya tajam, tapi luar biasa dalam mempersiapkan camilan sehat." Dia menari-nari sambil mengupas pisang, memotong semangka bulat sempurna, dan menyusun buah dalam bentuk wajah raja di atas piring. Penonton tertawa. Para menteri menutup mulut agar tidak ikut ngakak. Bahkan juru masak istana mencatat gerakan tangan Abu Nawas. "Dan sekarang," kata Abu Nawas sambil membungkuk, "sajian untuk paduka, salad buah istimewa dengan sentuhan kerajaan." Raja menghela napas. "Kau bercanda, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum. "Tidak, tuanku. Di negeri ini, rakyat tak butuh perang. Mereka butuh makanan, damai, dan tawa." Suasana hening. Semua menunggu reaksi sang raja. Tiba-tiba, raja tertawa terpingkal-pingkal. "Hahaha. Abu Nawas, kau memang benar-benar gila." Ia menepuk-nepuk paha.
Pedang paling mahal di dunia, dijadikan pisau buah. Tapi ide itu sangat masuk akal. Daripada menebas leher musuh, lebih baik memotong pepaya untuk sahabat. Raja pun menghadiahkan emas seberat anak unta, dan pedang emas itu sendiri. Aku tidak bisa membayangkan orang lain yang lebih cocok memakainya. Beberapa minggu kemudian, seorang tamu kerajaan dari India datang dan bertanya, "Di mana pedang emas legendaris itu?" Raja menunjuk ke dapur istana. Di sana tampak Abu Nawas dengan celemek bunga-bunga, sedang memotong buah semangka. Di sana. Itu pedang paling berguna di kerajaanku. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan kotak musik ajaib. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya, menyesap secangkir teh hangat sambil menikmati semilir angin. Seperti biasa, wajahnya yang ramah dan penuh akal itu tampak sedang memikirkan sesuatu. Tapi kali ini, bukan tentang bagaimana menipu penipu atau mengelabui pejabat korup, melainkan soal suara nyanyian dari kejauhan. "Lagu siapa itu?" gumam Abu Nawas sambil berdiri. Suara itu terdengar merdu, seperti suara malaikat yang bernyanyi di dalam kendi. Penasaran, Abu Nawas mengikuti sumber suara itu. Ia berbelok ke gang sempit, melewati pasar yang ramai, dan akhirnya tiba di sebuah lapak kecil yang sederhana. Di sana, seorang kakek berjubah lusuh duduk di balik meja tua, di depannya sebuah kotak kayu kecil berwarna coklat keemasan dengan ukiran bunga. "Wahai kakek," sapa Abu Nawas, "suara merdu itu, dari kota ini?" Sang kakek mengangguk dengan pelan. "Benar, ini adalah kotak musik ajaib. Bila kau membukanya, maka akan keluar nyanyian yang bisa membuat singa tertidur, raja menangis, dan pedagang lupa menghitung uang." Wah! Abu Nawas langsung berbinar. "Berapa harganya?" "Ah, ini bukan sembarang barang. Harganya tak bisa dinilai dengan dinar ataupun dirham. Tapi, saya punya satu barang yang bisa membuat unta tertawa," kata Abu Nawas dengan senyum licik. "Saya tukar dengan itu." Kakek itu penasaran. "Apa itu?" Abu Nawas mengeluarkan sesuatu dari kantong bajunya, ternyata hanya sebutir kacang. Kakek itu melongo. "Kacang?" Abu Nawas berkata dengan penuh wibawa, "Ya. Tapi bukan sembarang kacang. Ini kacang dari gurun paling kering di dunia. Bila kau lemparkan ke tanah, ia akan menumbuhkan pohon yang daunnya bisa bernyanyi." Kakek itu bingung. Ia menatap kacang itu, lalu menatap otaknya, lalu lagi-lagi menatap kacang. Akhirnya, karena merasa hidupnya sudah terlalu tua untuk memikirkan logika, ia menyerah. "Ambillah kotaknya. Tapi ingat, kotak ini hanya akan menyanyi jika dibuka dengan niat yang benar." Abu Nawas mengangguk sok bijak, lalu lari terbirit-birit sambil tertawa puas. Keesokan harinya, Abu Nawas menggelar pertunjukan di alun-alun kota. Ia berdiri di atas peti, membawa kotak musik itu di tangannya. "Wahai rakyat Baghdad," serunya. "Hari ini, saya akan menunjukkan kotak musik yang bisa membuat keledai berdansa dan menteri menangis terseduh-seduh." Orang-orang berkumpul. Para pedagang menghentikan jualannya. Anak-anak meloncat kegirangan. Bahkan seekor ayam berhenti bertelur karena penasaran. Dengan gaya dramatis, Abu Nawas membuka kotak itu. "Tiiing. Tiiing. Lala la.
suara merdu keluar dari kotak itu. Namun, bukannya tenang, orang-orang langsung terkekeh. Lagu yang keluar ternyata sangat aneh. Liriknya berbunyi, "Jika kau punya kambing, jangan ajak menari. Nanti dia mabuk dan lari ke negeri pari." Seluruh alun-alun pun berguncang karena tawa. Bahkan si keledai tukang roti benar-benar mulai mengangkat kakinya dan berdansa. Berita tentang kotak ajaib Abu Nawas sampai ke telinga Baginda Raja. Ia penasaran, lalu memerintahkan pengawal, "Bawa Abu Nawas ke istana. Aku ingin dengar kotak itu bernyanyi." Ketika Abu Nawas datang, sang raja duduk di singgasananya dengan penasaran. Para menteri, penasihat, dan juru masak ikut menunggu. "Abu Nawas, apakah benar kotakmu bisa membuat keledai berdansa? Bahkan bisa membuat menteri bernyanyi?" "Tuanku," jawab Abu Nawas bangga. Dengan penuh gaya, ia membuka kotaknya. Ting, ting, ing, la la la. Kalau raja tak mandi seminggu, semua dayang akan minggat satu-satu. Seketika, suasana menjadi hening. Semua mata menatap Baginda. Raja mengerutkan dahi. "Apa maksudmu?" Abu Nawas langsung berkata dengan ekspresi polos, "Itu bukan saya yang menyanyi, tuanku. Itu dari kotaknya." Saya pun tak tahu kenapa tiba-tiba jadi nyindir raja, mungkin karena niatnya belum benar. Raja pun terdiam. Lalu perlahan, ia tertawa terbahak-bahak. "Hahaha. Abu Nawas, kau memang luar biasa. Kotakmu tak hanya menyanyi, tapi juga jujur." Setelah kejadian itu, kotak musik Abu Nawas menjadi terkenal. Tapi anehnya, setelah 1 minggu, kotak itu berhenti bernyanyi. Abu Nawas panik. Ia pergi mencari si kakek tua, tapi lapak itu sudah hilang. Tak ada jejak. Seolah-olah kakek itu dan kotak ajaibnya cuma ilusi. Namun Abu Nawas hanya tertawa sendiri. "Ah, mungkin kotaknya hanya ingin menghibur orang selama seminggu, setelah itu, giliran aku yang harus terus menghibur mereka." Sejak itu, Abu Nawas mulai membuat kotak-kotak musik mainan sendiri dengan isi suara dari mulutnya sendiri. Dan percaya atau tidak, orang-orang tetap membayar hanya untuk mendengarnya menyanyi lagu absurd seperti, "Kalau sandal kiri hilang di masjid, mungkin dia lari karena sedih." Terkadang, yang membuat sesuatu menjadi ajaib bukanlah benda itu sendiri, melainkan niat baik, tawa, dan imajinasi yang kita bawa bersamanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.